definisi pengadaan koleksi. Apa sih pengadaan koleksi? Pengadaan koleksi adalah kegiatan sistematis dan terencana untuk memperoleh barang pustaka yang dibutuhkan perpustakaan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, seleksi, material, dan akuisisi sumber daya informasi. Jadi pengadaan koleksi ini adalah proses kita membeli atau mengadakan sebuah koleksi. Tidak hanya membeli, tukar-menukar atau apapun itu untuk pengembangan koleksi, baik itu cetak maupun non cetak. Ini foto. Tujuan pengadaan koleksi adalah untuk relevansi dan pemutakhiran. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Jadi tujuan pengadaan koleksi yang pertama ini, adalah memastikan dan menyediakan bahan pustaka yang relevan untuk perpustakaan. Tidak hanya buku, entah itu cetak maupun non cetak. Dan sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mendukung visi misi dan riset. Tujuan yang kedua adalah efisiensi operasional, yaitu proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip yang efisien, ekonomis, dan tepat waktu. Hal ini memastikan anggaran perpustakaan digunakan secara optimal dan kebutuhan informasi terpenuhi sesuai jadwal. Memanfaatkan anggaran yang optimal, lalu proses yang tepat waktu, jadi tidak terlalu lama, dan kualitas yang ada. Ini ada proses pengadaan koleksi. Nah, proses pengadaan koleksi ini yang pertama adalah seleksi. Seleksi itu yang sudah kita pelajari kemarin dengan berbagai alat bantu seleksi. Yang kedua adalah penentuan anggaran. Yang ketiga ada pencarian dan pemilihan. Yang terakhir adalah akuisisi material atau pembelian. Ya, jadi proses pengadaan koleksi yang pertama yaitu seleksi. Seleksi itu kita menyeleksi bahan pustaka atau koleksi perpustakaan apa saja yang akan kita adakan. Yang kedua itu penentuan anggaran, berapa jumlah anggarannya. Dan selanjutnya baru kita mencari. Mencari sumber potensial bahan pustaka dan evaluasi alternatif terbaik dari berbagai vendor atau penyedia, baik depan itu toko, baik itu melalui toko langsung atau melalui CV atau vendor. Dan yang terakhir adalah pembelian. Tapi ini untuk menentukan anggaran ini biasanya kalau anggarannya sudah tahu dan kita bisa langsung mencari bukunya sesuai dengan anggaran yang ada. Tapi jika anggaran ini masih belum diketahui, jadi kita kebalik. Jadi kita cari dulu, kita pilih dulu, entah itu melalui online ataupun kita survei dulu harga buku yang akan kita kembangkan. Nanti kita bikin daftar dan kita baru bisa menentukan anggarannya. Jadi tergantung dana itu, anggaran itu sudah ada, sudah ditetapkan berapa jumlahnya untuk pembelian koleksi atau belum. Dan yang terakhir ya akuisisi atau pengadaan, bisa melalui pembelian, pertukaran atau sebagainya. Ada 6 cara pengadaan koleksi. Ada pembelian manual, tukar menukar, hadiah atau sumbangan, kerjasama, penerbitan sendiri, dan juga titipan. Nah, untuk pembelian manual ini kita langsung membeli ke toko buku atau melalui e-commerce atau vendor online dengan proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Nah, untuk penukaran ini, pertukaran koleksi dengan perpustakaan lain berdasarkan keputusan atau kesepakatan. Jadi jika tidak ada kesepakatan, kita tidak bisa melakukan tukar-menukar koleksi. Nah, ada hadiah atau sumbangan, penerimaan material dengan individu atau institusi. Jadi hadiah ini bisa kita terima dari lembaga, institusi, organisasi, ataupun dari perorangan.
institusi lain melalui MOU untuk saling berbagi informasi, sumber daya dan koleksi. Ini kerjasama antar perpustakaan atau kerjasama dengan institusi lain selain perpustakaan. Ada penerbitan sendiri. Proses penerbitan sendiri ini yang dilakukan oleh perpustakaan, seperti kalau kita di perguruan tinggi ya koleksi terbitan sendiri adalah skripsi mahasiswa, jurnal mahasiswa, buku yang ditulis oleh dosen. Biasanya kan dosen menulis buku, nah itu disumbangkan atau diterbitkan. Biasanya kan ditaruh di perpustakaan. Dan juga melalui titipan penerimaan koleksi dalam bentuk deposit atau titipan dari lembaga lain dengan perjanjian khusus. Nah, titipan ini biasanya harus ada perjanjiannya. Jadi kapan selesai penitipan koleksi tersebut. Nanti setelah dititipkan selama berapa lama mau diambil kembali atau tetap menjadi sumbangan, harus jelas kalau Nah, yang pertama pengadaan manual. Pengadaan manual merupakan metode tradisional yang masih efektif dan masih dilakukan ya ini sampai saat ini oleh pustakawan untuk memperoleh koleksi berkualitas dari berbagai sumber yang terpercaya. Proses pengadaan manual ini yang pertama tetap ya dengan seleksi dengan alat bantu. Kita tetap melakukan seleksi untuk mengetahui koleksi apa yang akan kita adakan. Menggunakan bibliografi, menggunakan katalog penerbit, resensi atau rekomendasi untuk menentukan materi apa dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi proses itu masih dipakai dan penting. Yang proses yang kedua yaitu verifikasi koleksi. Setelah dilakukan seleksi, yang selanjutnya adalah verifikasi. Jadi verifikasi ini untuk mengetahui apakah buku yang akan kita adakan itu atau koleksi yang akan kita adakan itu baik cetak maupun non cetak ya, itu ada atau tidak di koleksi kita di perpustakaan. Jadi buku itu ada nggak? Gitu. Kalau ada, ya jangan diadakan. Jadi kita verifikasi ulang, verifikasi koleksi ini, pengecekan terhadap katalog perpustakaan untuk memastikan tidak ada duplikasi dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita verifikasi untuk agar tidak double. Jadi kan buat apa kita adakan lagi kalau buku itu sudah ada atau buku itu sudah terpenuhi atau belum materi yang akan kita adakan, misalnya buku. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi anggaran ya, perhitungan dana tersedia dan prioritas pembelian. Jadi kita evaluasi dulu dana kita ada berapa untuk melakukan pembelian koleksi ini. Lalu kita lihat prioritasnya mana yang penting atau yang mendesak yang harus dibeli pada tahun tersebut. Setelah evaluasi lalu kita melakukan proses pembelian. Jadi proses pembelian ini dapat kita lakukan langsung ke toko, melalui e-commerce atau melalui vendor. Nah, jika kita melakukan pembelian melalui vendor, kita harus memastikan juga buku itu berapa lama kita pesannya. Ada ketentuan berapa lama buku itu akan datang. Terus ada juga kejadian jika buku yang dikirim itu tidak sesuai atau ada rusak atau misalnya halamannya tidak lengkap kayak gitu, ataupun jumlah bukunya kurang, itu kita bisa minta ganti atau kita kembalikan. Itu yang harus dipastikan kalau kita melalui vendor. Dan yang terakhir penerimaan dan verifikasi. Jadi buku yang sudah kita pesan, jika punya koleksinya sudah datang, kita cek dulu barangnya rusak atau tidaknya. Yang pertama adalah yang dicek itu invoice-nya. Jadi invoice-nya itu kita cek barang itu yang ditulis di invoice itu sesuai nggak dengan daftar yang kita ajukan. Kalau memang sudah sesuai, baru kita cek ke barangnya. Barangnya itu sesuai atau tidak, jumlahnya sesuai atau tidak, rusak atau tidak.
KPIH melakukan evaluasi mendalam terhadap relevansi subjek, kualitas material, dan frekuensi penerbitan. Jadi pengadaan hasil dari tukar-menukar ini perpustakaan yang ditukar itu biasanya buku yang sudah atau jarang dibaca di perpustakaan. Nah, ini pada prosedurnya adalah yang pertama menyusun daftar. Menyusun daftar ini menyusun daftar koleksi apa yang akan kita tukarkan. Jadi kedua perpustakaan yang akan tukar menukar ini membuat daftar, buku apa saja yang akan disumbangkan, atau yang akan ditukar. Yang kedua kategorisasi subjek. Jadi disusun dulu daftarnya, nanti kita susun juga sesuai dengan subjeknya. Nah, kalau sudah selesai, nah kita tukar daftarnya. Jadi perpustakaan A dan perpustakaan B menukar daftar yang akan dibuat tukar tadi. Setelah itu kan dibaca, nah ada kesepakatan. Kita itu menerima nggak dengan buku itu? Jadi isinya kesepakatan itu sepakat atau tidak kita menerima buku yang akan kita saling tukarkan tadi, yang kita tukarkan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita bisa nego, ataupun bisa jadi kita tidak akan melakukan kegiatan tukar menukar tadi. Jadi itu semua ada di kesepakatan. Jadi kesepakatannya itu berapa lama, atau selamanya, atau ada jangka waktunya untuk penukaran tadi, itu semua diatur di kesepakatan. Jadi ada negosiasi di dalamnya. Kalau memang sudah sepakat, lalu kita akan melaksanakan pertukaran tersebut. Penukaran ini kan juga biasanya ada pengirimannya juga. Nah, itu juga diikutkan di kesepakatan. Jadi buku apa saja yang akan ditukar, berapa lamanya, mau selamanya atau hanya berjangka berapa tahun atau berapa bulan, bagaimana cara pengirimannya, sampainya, waktunya itu kapan, itu diatur di kesepakatan. Ini adalah pengadaan hasil dari tukar-menukar koleksi. Selanjutnya ada pengadaan hadiah dan sumbangan. Jadi pengadaan hadiah atau sumbangan ini ada dua. Yang pertama kita meminta atau sesuai dengan permintaan kita memberikan proposal ke instansi atau perpustakaan yang akan kita tuju, yang akan kita minta untuk sumbangan. Lalu entah mereka akan mengirim atau tidak, tapi kita meminta proposal. Jadi kemarin itu ada juga dari perpustakaan desa, itu dari programnya Perpusnas untuk 1000 buku kalau nggak salah, 1000 buku apa berapa buku gitu, itu disumbangkan ke perpustakaan desa, tapi tetap sifatnya adalah perpustakaan desa yang meminta. Jadi mengirimkan proposal, prosedurnya adalah mereka mengirimkan proposal untuk permintaan. Nah, nanti diseleksi di perpustakaan nasional, nanti akan menyeleksi perpustakaan mana yang akan dapat. Itu adalah hadiah atas permintaan. Yang kedua, hadiah tanpa permintaan. Jadi penerimaan koleksi ini didapatkan secara sukarela dari pembeli atau donatur. Dan bukunya juga atau koleksinya juga hadiah tanpa permintaan ini biasanya tidak ada syarat. Jadi tidak ada syarat kita harus mengirimkan proposal atau syarat perpustakaan kita punya berapa koleksi, tidak ada. Jadi bebas aja mereka kasih perorangan, entah itu instansi ataupun organisasi mereka mengirimkan. Nah, tidak ada juga syarat untuk kita menyumbangkan kembali buku yang tidak sesuai dengan perpustakaan kita. Jadi kita menerima sumbangan dari donatur, entah itu perpustakaan, instansi, organisasi maupun perorangan. Kalau bukunya tidak sesuai dengan perpustakaan kita,
itu masih bermanfaat dan tidak rusak. Selanjutnya ada pengadaan yang melalui kerjasama. Jadi kerjasama antar perpustakaan memerlukan kerangka formal yang jelas untuk memastikan keberlanjutan program dan pencapaian tujuan bersama melalui kerjasama. Kerjasama ini di prosesnya yaitu melalui diskusi awal ya, pasti ada diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama, potensi sinergis antara institusi melalui pertemuan formal antara perwakilan dari dua pihak. Pengadaan melalui kerjasama ini tidak harus dengan perpustakaan, dengan sesama perpustakaan, tapi bisa juga dengan instansi lain selain perpustakaan untuk melakukan semacam program atau kegiatan. Jadi dari diskusi awal ini pasti akan merencanakan sebuah program yang akan dikerjakan bersama dan akan hasilnya nanti perpustakaan pun juga akan mendapatkan. Yang selanjutnya penyusunan MOU, ini jelas ya, kerjasama harus ada MOU-nya, pembuatan dokumen perjanjian secara resmi yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya setelah penyusunan MOU, maka akan menetapkan prosedur penyusunan standar operasional prosedur untuk implementasi program dengan timeline dan indikator keberhasilan yang jelas. Jadi setelah ada penyusunan, kita membuat prosedur bagaimana kegiatan itu atau program itu terlaksana dengan agar terlaksana dan berhasil gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan pelaksanaan program sesuai kesepakatan dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kerjasama. Nah, pengadaan melalui kerjasama ini biasanya perpustakaan dengan instansi tertentu, misalnya tadi dinas pariwisata, misalnya kita bekerjasama dengan perpustakaan dengan dinas pariwisata. Nah, nanti dari kerjasama itu kita akan menjalankan sebuah program apa gitu ya, kegiatan yang dilakukan bersama misalnya. Nah, itu waktunya kapan harus jelas, itu dibuat di penyusunan MOU dan penetapan prosedur. Nanti jika selesai produknya yang jadi itu nanti misalnya itu berupa buku atau catatan atau apapun, nanti bisa ditambahkan di pengadaan atau berupa hasilnya berupa karya, itu juga bisa. Itu nanti disimpan di perpustakaan misalnya. Itu adalah pengadaan melalui kerjasama. Ada juga pengadaan melalui penerbitan sendiri. Penerbitan sendiri ini jadi perpustakaan menerbitkan koleksi yang akan dipakai oleh perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan perguruan tinggi, koleksi yang dihasilkan ya jurnal mahasiswa, jurnal dosen, lalu ada skripsi, tesis, disertasi, atau biasanya dosen itu membuat buku dalam perpustakaan. Itu pengadaan melalui penerbitan sendiri. Jika perpustakaan itu perpustakaan umum atau khusus, hasil dari penerbitan sendirinya yaitu laporan maupun karya ilmiah. Jadi biasanya kan pustakawan itu juga untuk amal kredit itu kan biasanya mereka juga membuat jurnal yang dipublikasikan. Nah itu termasuk karya ilmiah yang diterbitkan sendiri oleh perpustakaan umum ataupun perpustakaan khusus. Yang tadi adalah laporan penelitian, laporan tahunan. Kalau laporan tahunan biasanya di setiap instansi pasti ada. Kalau perpustakaan sekolah ini pengadaan sendiri itu memang harus kreatifnya pustakawan. Jadi biasanya mereka kerjasama dengan guru bahasa Indonesia sih biasanya guru bahasa Indonesia, jadi mereka menugaskan membuat cerpen atau puisi seperti itu.
keren pakai diamond. itu mengumpulkan satu kelas, itu mengumpulkan hasil tugasnya berupa cerpen atau puisi, nanti dijilidkan, ditaruh di sebuah perpustakaan. Itu bisa jadi koleksi sendiri. Ya, nggak pernah lihat. Atau biasanya perpustakaan itu membuat Dulu masih beca-becaan. dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi ada kegiatan apa selama 1 tahun itu didokumentasikan, mereka foto, mereka taruh terus dikasih keterangan gitu, misalnya ini kegiatan apa. Nah, itu hasil dari kegiatan, dokumentasi kegiatan selama 1 tahun itu dicetak, dijilid, dan itu adalah penerbitan sendiri dari perpustakaan. Kalau di akreditasi perpustakaan itu masuk di keunikan, jadi itu adalah keunikan perpustakaan. Itu juga penerbitan sendiri kan, mereka menerbitkan koleksi yang isinya dokumentasi kegiatan di sekolah selama 1 tahun atau 1 semester. Ada juga kalau koleksi lain itu tugas dari kerajinan, ada kerajinan atau tugas akhir praktek itu biasanya dikumpulkan di perpustakaan, itu menjadi koleksi sendiri, koleksi melalui pengadaan sendiri. Ada pengadaan koleksi terbitan berkala. Terbitan berseri ini beda ya, bedanya adalah kalau terbitan berseri kita sudah tahu kapan periodenya mereka terbit, jadi kapan waktu kita membeli atau mengadakan terbitan berseri tersebut. Jadi jika majalah ada yang bulanan atau 3 bulan sekali, jurnal, kalau jurnal biasanya terbitannya itu per bulan apa, kalau koran itu kan harian, kan sudah jelas kalau terbitan berseri itu biasanya. Tapi ada juga sih yang nggak pasti, seperti ini, pembuatan kegiatan lembaga, penelitian, staf, dan kunjungan didiskusikan ke lembaga sejenis. Ada juga buletin terbitan berkala berisi hasil penelitian atau opini dalam bidang Anakku tahu. Nah, klasifikasi berdasarkan kala terbitnya. Kalau surat kabar terbitnya harian, buku berseri itu tidak pasti. Komik itu kan ada komik yang berseri, nah itu kan tidak pasti juga kapan keluarnya. Terus ada terbitan berdasarkan kegiatan administrasi yang dilakukan yang mengikuti jadwal acara atau kegiatan tertentu, tidak terikat pada periode waktu dan Genre ada persahabatan. juga prosiding atau buku tahunan, kumpulan makalah dari konferensi atau Nggak solidaritas. tahunan yang memberikan gambaran kondisi tentang perkembangan bidang tertentu. Kalau ini terbitnya kan Itu udah belum sih? buku tahunan berarti kan terbitnya akhir tahun. Prosiding juga kita mengumpulkan kan setelah 1 tahun ada acara apa, makalah-makalah. Pengadaan koleksi non cetak. Jadi ada pengadaan koleksi cetak dan ada non cetak. Non cetak ini yang tidak berziri seperti buku. Bahan pustaka non cetak adalah media informasi yang diwujudkan dalam bentuk tak tercetak, meliputi suara, gambar, teks digital, atau kombinasi dari keduanya yang biasa disebut juga audiovisual. Nah, materi non cetak ini berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif dan alat peraga yang dapat meningkatkan efektivitas proses transfer ilmu kepada pemustaka. Koleksi non
Desmonstras Pertama ada sarana komunikasi informasi, yang kedua pembangkit semangat, yang ketiga menguatkan daya ingat, dan yang terakhir aplikasi praktis. Sarana komunikasi informasi ini karena memang tidak melalui cetak, jadi kita mendengarkan atau kita melihat secara visual. Jadi sarana komunikasi ini memperlancar biar memperlancar kedengaran. penyampaian informasi kompleks melalui visualisasi atau audio yang dipahami oleh berbagai kalangan pengguna perusahaan. Jadi mungkin sarana komunikasi ini lebih efektif. Kan ada orang yang sulit untuk memahami jika itu hanya membaca dengan audio atau dengan visual, mereka lebih memahami atau lebih tersampaikan informasi yang ada. Coba lihat petanya. Yang kedua adalah pembangkit semangat. Pembangkit semangat ini diharapkan melalui media audiovisual mampu menciptakan atmosfer pembelajaran yang menarik. Jadi pembelajarannya tidak membosankan atau memotivasi pengguna untuk lebih aktif dalam proses belajar. Jadi lebih menarik ya pembangkit semangat ini karena mereka tidak hanya membaca, mereka juga melihat seperti ini gambarnya. Kadang pun ada yang pun sekarang pelajaran aja sekarang ada barcode-nya, jadi bisa di-scan, nanti ada videonya, jadi kita bisa lihat melalui HP. Itu pelajaran sekarang sudah ada yang seperti itu. Ada juga yang di kita belajar pun media pembelajarannya, jadi kita scan, itu sudah ada visualnya, jadi kayak bentuk tulang kayak gitu. Tulangnya itu udah ada gitu bentuk visualnya, sudah ada yang seperti itu. Yang untuk penguatan daya ingat ini biasanya mungkin kalau kita dengan membaca, sekarang membaca besok sudah lupa, mungkin kalau dengan suara atau dengan cerita atau dengan media melalui film atau video lebih mudah. Yang seperti kita aja sekarang membaca besok bisa lupa, tapi kalau kita dicurhatin oleh teman besok masih ingat. Ini aplikasi praktis dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan praktis seperti pelatihan, demonstrasi, dan simulasi yang mendukung pembelajaran aktif. Ini ada aplikasi-aplikasi. Kan ada itu aplikasi-aplikasi pembelajaran ataupun permainan kuis untuk pembelajaran, itu kan juga ada. Nah, itu adalah salah satu koleksi non-cetak. Kecil banget coy. Ada juga jenis bahan pustaka mencetak. Di sini ada yang audio, yang pertama audio, ada visual, audiovisual, koleksi elektronik, dan yang terakhir koleksi bentuk grafis. Untuk audio ini rekaman suara ya, informasi dalam bentuk audio tanpa elemen visual meliputi kaset. Kalau zaman dahulu itu kaset yang kita setel melalui radio yang berbeda sama radio. Kecil banget ini. Kecil banget. Kalau yang sekarang ada digital format MP3 yang dapat diakses melalui perangkat komputer, entah itu HP, komputer, Tidak bisa terselamatkan. terus ada juga yang visual. Nah, visual ini bentuknya adalah gambar. Contohnya film, fotografi, video, foto dokumenter, laminating, edukatif, dan peta geografis. Jadi kalau di perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah biasanya ada peta, itu masuknya ke bahan pustaka non-cetak visual. Kayak peta Indonesia atau peta dunia. Terus ada foto presiden dan wakil presiden. Itu merupakan koleksi non-cetak. Ada lambang Garuda atau apa ya, pasangan Pak
Gak bisa. kayak matematika atau IPA itu biasanya ada satu paket perangkat mengajar, perangkat pembelajaran. Bentuk apa itu tuh? Namanya alat peraga pendidikan, alat peraga mata Aha, pelajaran. burung gitu. Biasanya matematika itu satu paket, ada busur, ada Biasa aku penggaris pendek, Kang. panjang, Bisa. ada penggaris siku, kayak gitu. Biasanya satu set. Kamu punya karet Itu gak? adalah koleksi Nggak bawa perpustakaan biasanya. Jadi yang menyediakan perpustakaan. Kalau ada yang meminjam, punya perpustakaan. Itu masuk Itu yang menjasa. ini. Kesimpulannya, pengadaan koleksi yang terencana dan sistematis merupakan fondasi utama dalam Habis lagi. mendukung pencapaian visi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya kebijakan ini. dan seleksi, Putar. implementasi kebijakan yang jelas dan proses seleksi yang tepat Ini gini. sasaran memungkinkan perpustakaan menyediakan koleksi yang relevan, Kan ke sini. dan Oh, coba kamu finish. kita melakukan pengadaan, kita Oh, melakukan seleksi pada bisa. koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan biasanya Ada fokus dari tadi. Dari kamu.